Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Plewawacito dari kelas 12 IPA 5. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi alkohol. Yang pertama yaitu definisi alkohol, yaitu merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi atau OH-. Contoh yang pertama yaitu metana memiliki rumus molekul CH4. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi atau OH-, maka akan terbentuk senyawa CH3OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Dengan adanya gugus hidroksi tersebut, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda di mana metana merupakan zat gas dan metanol merupakan zat cair. Contoh yang kedua yaitu etana memiliki rumus molekul C2H6. Jika salah satu atom H pada senyawa diganti oleh gugus hidroksi OH-, maka akan terbentuk senyawa C2H5OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam biasanya menyebutnya sebagai alkohol. Sebenarnya kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Masuk ke jenis-jenis alkohol. Pertama ada jenis senyawa monoalkohol, yaitu senyawa yang memiliki satu gugus hidroksi atau OH-. Yang kedua ada senyawa polialkohol, di mana memiliki senyawa gugus hidroksi OH-nya lebih dari satu. Lanjut ke tata nama alkohol. Tata nama senyawa dalam kimia merupakan penamaan yang merujuk pada ketentuan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Adapun tata nama alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkohol dengan satu gugus OH- memiliki nama lazim alkohol dan sesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contohnya metanol, etanol, propanol, heptanol, dan seterusnya. Yang kedua, ada jika posisi OH- pada atom C yang berbeda, maka posisi OH- tersebut dimasukkan dalam penamaan sesuai dengan nomor cabang OH-. Jadi ada namanya contohnya 1 propanol, 2 propanol, 3 propanol, dan lain sebagainya. Jadi cabang OH- itu akan dinomorkan dan menjadikan nama dan masuk ke tata nama alkohol. Yang ketiga ada nama lazim, yaitu nama dagang yang sering didengar oleh kalangan masyarakat, yaitu metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan lain sebagainya. Lanjut ke sifat-sifat alkohol. Seperti pada pembahasan sebelumnya, pergantian atom H menjadi gugus OH- menyebabkan perbedaan fisika dan kimia suatu senyawa tak terkecuali alkohol. Adapun sifat-sifat alkohol adalah sebagai berikut. Pertama, alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH-. Artinya, alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan dan atau kepolarannya. Yang kedua, titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lainnya, seperti eter. Hal itu karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa meningkat seiring peningkatan jumlah atom C pada rantainya. Yang ketiga, alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K, membentuk senyawa aloksida logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Reaksi-reaksi alkohol. Setiap senyawa hasil turunan alkana memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda. Itu juga berpengaruh pada reaksi kimia-kimia yang bisa terjadi pada senyawa tersebut. Adapun reaksi yang bisa terjadi pada alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkohol bereaksi pada logam aktif seperti Na dan K dengan melalui mekanisme substitusi atom H pada gugus OH- dengan logam Na atau K dan menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua, substitusi gugus OH- dengan halogen menggunakan reaksi PCl5 atau SOCl2. Sedangkan reaksi dengan I- dan Br- membutuhkan bantuan H2SO4 pekat. Yang ketiga, bisa mengalami reaksi esterifikasi, yaitu pembentukan ester melalui campuran alkohol dan asam karbonsilat. Yang keempat, bisa bereaksi dengan halogen X2 melalui reaksi substitusi radikal. Yang kelima, alkohol bisa bereaksi menghasilkan hasil alkena pada suhu 180 derajat atau eter pada suhu 130 derajat.
Yang keenam, alkohol bisa mengalami reaksi oksidasi berupa pembakaran. Dan yang ketujuh, reaksi oksidasi menghasilkan aldehid atau keton. Lalu berikutnya ada manfaat alkohol. Ternyata alkohol juga memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metanol digunakan untuk membuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lain. Tidak hanya itu, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Yang kedua, etanol dapat digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar alternatif atau yang kita biasa sebut bioetanol. Yang ketiga, etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Yang keempat, gliserol berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Oke, ini pembahasan soalnya di sini diberikan sebuah rantai, dan nanti dari rantai ini akan diberi nama. Oke. Jadi kita lihat dulu. Yang pertama, yang ini pasti CH3 karena tangannya ada satu ya. Karena ini tangan C-nya ada 2, berarti sisanya ada 2H. Kalau dia ada 3 tangan, berarti H-nya cuma 1. Sama yang ini. Yang ini. Oke. Oke, selanjutnya yaitu menentukan rantai terpanjang. Jadi kita lihat di sini rantai terpanjangnya yaitu yang sini ya. Oke. Setelah itu kita tentukan penomorannya terlebih dahulu, oke. Jadi yang terdekat dengan OH mulai dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Seandainya mulai dari sini juga, di sini juga akan berakhir 4. Terdapat satu cabang yaitu etil. Oke, dalam pembuatan namanya, pertama nomor cabangnya dulu. Terus strip dan nama cabangnya yaitu etil. Dilanjutkan dengan nomor cabang di OH-nya. Nomor 4. Dan jumlah C-nya 1 2 3 4 5 6 7. Heptanol. Sangat mudah kan? Yuk, semangat belajar kimia.